Hati yang hancur adalah judul dari bab 53. Mari kita simak bersama-sama. Air mata masih terlihat meleleh di pipi gadis itu. Dadanya terasa semakin sesak. Terlihat tak jarang dirinya mengambil nafas panjang beberapa kali, mencoba menahan amarahnya. Pelayan datang membawa 2 cangkir pesanan Jordan. Ditaruhnya 1 cangkir teh hijau di hadapan Martin dan 1 cangkir coklat panas ditaruh di hadapan Kayla. Setelah tugasnya selesai, pelayan itu pun segera pergi. "Ma, Pa, kenapa kalian mengambil keputusan besar dalam hidupku tanpa meminta pendapatku terlebih dahulu? Bahkan kalian tahu sejak awal jika aku sangat membencinya," ucap gadis itu dengan mulut bergetar. Terlihat beberapa kali gadis itu menyeka matanya bergantian yang jatuh membasahi kedua pipinya. "Orang tuaku yang selalu memanjakan dan menyayangiku berubah menjadi kejam padaku. Dia bahkan rela menikahkanku dengan orang yang jauh lebih tua dari aku. Walaupun tak aku pungkiri, Om Martin memang tampan. Andai saja aku tidak membencinya, pasti aku akan sangat terpesona dengan ketampanan dan fisiknya yang begitu memanjakan mata para kaum hawa. Tapi apalah daya, aku sudah terlanjur membencinya sampai ke urat nadiku. Aku harus berusaha menghindari pernikahan ini bagaimanapun caranya." Kedua orang tua gadis itu sangatlah sedih melihat air mata putrinya yang mengalir semakin deras, bagaikan hujan lebat yang mengguyur seluruh kota. Namun dengan hati yang pilu, Jordan mencoba memberikan penjelasan kepada sang putri. "Perusahaan keluarga kita sedang mengalami krisis yang besar dan terancam akan mengalami kebangkrutan, Nak. Beruntung Nak Martin menanamkan saham yang sangatlah besar di perusahaan Papa, hingga kita bisa lolos dari masalah yang sulit ini," ucap Jordan sembari memegang tangan anak gadisnya yang masih tak henti-hentinya menangis. Jordan menatap putrinya dengan tatapan sendu. Dengan tubuh bergetar, gadis malang itu terlihat menyeka air matanya sebelum bicara. "Lalu, apa urusan perusahaan dengan pernikahanku? Bukankah masalahnya sudah selesai?" sahut Kayla dengan diiringi suara tangisannya yang mulai tak terkontrol lagi. Gadis itu tak hentinya meratapi nasibnya kelak jika sampai menikah dengan musuhnya. "Nak Martin mau menolong perusahaan kita karena dia menyukaimu, sayang. Papa dan Mama tidak punya pilihan lain selain merestui hubungan kalian. Anggaplah pernikahan ini sebagai bukti pengorbananmu kepada keluarga ini. Tolong selamatkan keluarga kita dari kebangkrutan, sayang. Papa harap kamu mengerti, Nak. Apakah kamu rela hidup di jalanan? Karena jika sampai perusahaan yang Papa dirikan ini benar-benar bangkrut, maka semua aset Papa beserta isi rumah ini akan diambil alih oleh pihak bank, Nak.
tutur Jordan sembari menyeka air mata putrinya bergantian di kedua pipi gadis malang itu. Raut wajah Jordan terlihat sangatlah sedih harus mengorbankan kehidupan putrinya. Air mata terlihat mengalir begitu deras di kedua pipi gadis malang itu hingga matanya mulai terlihat bengkak. Bahkan make up gadis itu terlihat berantakan dan gadis itu seakan tak percaya dengan keputusan kedua orang tuanya yang memaksanya menikahi orang yang paling dia benci. Bagaimana mungkin orang tuaku tega menikahkanku dengan bajingan sepertinya? Bahkan pria itu tak pernah menghargai wanita sedikit pun. Aku masih ingat kejadian beberapa waktu yang lalu, masih terngiang-ngiang di telingaku. Siapa sebenarnya pria ini hingga papa terlihat sangat menghargai dan menghormatinya? Bahkan dia rela mengeluarkan uang yang begitu besar untuk membantu keluargaku. Gadis itu bertanya-tanya dalam diamnya sembari menundukkan pandangannya menatap ke lantai rumahnya dengan kosong. Kenapa harus aku, Papa? Kenapa bukan Kak Jenny? Bukankah Kak Jenny lebih pantas dengan Om Martin dibandingkan aku? Tanya Keila dengan tatapan sendu. Percayalah sayang, Papa dan Mama menginginkan yang terbaik untukmu, ucap Jordan sembari memeluk tubuh kurus anak manjanya itu. Namun Keila segera melepaskan pelan pelukan Jordan sembari berdiri dari posisi duduknya. Sedangkan Martin hanya diam dan menatap Keila. Martin terlihat menikmati drama yang ada di hadapannya. Pria itu tak bergeming menatap Keila dengan gayanya yang arogan dan penuh wibawa. Kebaikan dan kebahagiaan seperti apa yang Papa ucapkan? Apa dengan mengirimku masuk ke dalam pintu neraka itu adalah sebuah kebahagiaan? Ucap Keila dengan suara bergetar. Martin tersedak teh hijau yang sedang dia minum. Pria itu kaget mendengar ucapan Keila barusan. Dengan mata merah dan kristal bening mulai terlihat di pelupuk mata pria itu. Jordan yang mengetahui segera memberikan Martin sapu tangan yang ada di kemejanya. Pak Hendro yang berada di kejauhan hanya bisa diam sembari mata tak bergeming menatap majikannya. Karena Martin menghentikan langkahnya ketika dia hendak mendekatinya. Pria itu diam dan menatap Keila dengan menajamkan alisnya. Maafkan ucapan Kei barusan, Nak Martin. Kei masih sangatlah kecil. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, ucap Jordan dengan wajahnya terlihat pucat pasi. Jordan takut jika Martin marah pada Keila. Tenanglah Pak, aku akan sabar menghadapi sifat Keila dan aku juga akan sangat sabar menunggunya jatuh cinta padaku, ucap Martin sembari tersenyum devil melirik Keila yang masih menatapnya dengan penuh kebencian. Berani sekali gadis ini mengatakan bahwa menikah denganku membuatnya masuk ke pintu neraka. Oke, apa jadinya selanjutnya, listeners? Mari kita simak cerita berikutnya. Don't go away, stay tuned. Eti Sulistiawati will be back. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.